Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dani Beler. Wis. Mulai sih. Komika favorit dari Panji. Panji Waksono. Kenapa dia bisa favoritin lo, Ler? Nggak tahu Cing, itu Mang Panji tiba-tiba nge-tweet gitu. Karena? Alasannya nggak tahu, mungkin ya kalau praduga saya habis ngelihat Somasi deh. Oh. Di Somasi kan lumayan all out tuh materinya. Anjay. Kalau apa outnya doang ya? Bisa jadi Cing. Iya. Dani Beler ini Dani adalah pemberian Dari dari bokap. orang tua, bokap. Kalau Beler? Kelakuan bokap. Gue ketawa mulu. Kalau inget gitu, aku bokap lu Kang Beler dulu. Dulu Cing, Eh. waktu masih itulah. Iya. Tapi Husnul Khotimah. Terus dulu tim. Iya. Aduh. Kita pernah ketemu di rumah lama dong. Rumah ya? lama. Di rumah lama. Udah berapa? Pandemi ya enggak? Itu. Sebelum Enggak, ya? sebelum Cing. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, dan Cing rekamnya masih pakai HP. Pakai handphone. Dan ya. saya sama Remin. Sama Remin, lo berdua sama Remin. Sekarang udahlah, nggak usah diajak-ajak lah dia. Tapi ada di luar. Ya, dia emang ngikut mulu. Iya. Saya kemana ngikut, kesini ngikut. Emang dasarnya ya dia mah. Iya. Tapi ada Remin, ada Jupri, ada Beler ngumpul di sini. Ternyata buat persinggahan doang ya, karena si Jupri pengen bikin Iya, bikin konten. Iya, Promo dia turnya. Lo tur udah ada belum sih? Udah kemarin 2020. Pas lagi 2020 pas lagi pandemi sih. pas lagi pandemi. Kok bisa tur? Sebelum pandemi udah jalan duluan. Pas di Bandung pandemi mulai. Maret. Betul. Tapi masih banyak yang bandel ya. Maksudnya masih banyak yang nonton. Banyak yang di Bandung. Kan cancel 2 kota, Solo sama Bogor. Oh, karena setelah Bandung harusnya. Setelah Bandung, betul. Sekarang lo kan ini ya, mentor apa sih namanya sih kalau di Suci? Tim Kombut. Tim Kombut. Tim Kombut Suci. Dari awal Suci. Dari Suci 8. 8, 9, 10. Nah, di 10 ini maksud gue dari Dari awal. Dari pre-show. Dari pre-show yang ada 50 itu. 16. Ada 16 ya? Pre-show 16 ya? 23. Iya, yang keluar 10 lah Yang keluar pokoknya. 10, betul. Dari situ, Cing. Nah, itu gimana sih cara mentorinnya? Kan kalau Suci kan rangkaiannya banyak ya, Cing. Iya. Yang pertama ada mentoring. Biasanya Bang Panji, Ko Ernest, atau Bang Radit tuh ngasih pemahaman tentang stand up dan kompetisi. Iya. Terus yang kedua ada tim bengkel. Iya. Bengkel tuh Gilbas, Bang Awe, Remin biasanya. Terus ngasih tahu anak-anak kerangka materinya apa nih, apa yang mau lo omongin. Satu peserta 15 menit sampai 30 menit. Oke. Nah, abis dari situ baru finishing touch-nya di Comedy Buddy, tim Kombut. Nah, lo Di Comedy Buddy. Oke. Tim Dia udah Kombut. nulis jadinya. Udah nulis. Udah nulis. Harapannya datang ke kami itu udah rapi. Ternyata Penampilannya yang rapi. iya. Klimis, Iya, baju pakai kemeja. dimasukin. Iya, kata gua mau kemana lu? Tapi tahapan-tahapan idealnya seperti itu harusnya tuh. Itu harusnya. Di awal pondasi, kerangka dari bengkel, finishing touch tim Kombut. Siapa aja tim Kombut? Saya, Ko Erwin Wu, Barry William sama Arif Brata. Selalu ada itu. Selalu ada. Selama Suci ini. Selama Suci ini sebelum grand final selalu berempat, khusus grand final dan finalnya 2 orang, saya sama Remin. Grand final dan final itu apa? Kombut grand final dan final, 3 besar sama 2 besar. Oh, 3 besar sama 2 besar. Iya, Tinggal lo sama Remin. Remin. Tapi lo nonton nggak ininya, Sucinya? Nonton Cing di YouTube. Nonton, nggak sempet kalau ke Usmarnya, kan dari Bogor. Jadi kalau misalkan nonton kan beres jam 11 Cing. Sementara saya naik KRL jam segitu udah kereta terakhir. Jadi penampilan Yono ingat kereta nggak dapat gitu.
Nanti jadi gitu. Lu mendingan gak usah ngeliat Yono ya. Iya, mending gak usah ngeliat Yono. Nggak sebanding sama KRL ya. Iya, makanya. Jadi lo ngelihat ada gak sesuai gak sama semua yang lo kombutin? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Balik lagi, Cing. Kombut itu cocok-cocokan. Orangnya? Atau Tipenya. tipenya? Kayak misalkan Gerald. Ah, Kita kan tahu karakter Gerald seperti itu. Maka masukan dari saya, dari Erwin, dari Brata, dari Bari, ngasih opsi aja pembuka bahwa punchline ini bisa loh seperti ini. Nah, keputusan terakhir tetap di Geraldnya. Mau ngambil yang mana dari itu? yang sempak? Yang sempak udah dikasih tahu, Cing, sama kita berempat. Jangan lempar sempak karena sempak itu nggak sopan, kecuali kaos. Iya. Dia kekeh bawain. Alasan dia? Alasan dia karena itu lucu. Saya bilang titik lucunya di mana lempar sempak? Ini aja bang, nggak dilempar sih, taruh di dekat sound system. Sama aja, bukan kedekatan atau jauhnya, tapi Iya, bendanya itu. Ya. Nah Ngeluarin itu sempaknya itu ya. ngeluarin sempaknya itu. Eh, Nah itu sempat dilarang, Cing. Cuman kan balik lagi keputusan akhir tetap dia yang ngambil. Kita udah nggak bisa ngontrol. Lo di tayangan ada nggak sih itu yang lempar sempak? Di cut, Oh ganti gambar kali ya, pindah gambar. dipindah ke penonton. Oh. Tapi dengar dari anak-anak sih fatal katanya. Tahu dari Incing gimana? Iya, Fatal ya, Cing? iya. Kayaknya jadi angusin semua Iya, penampilan, mencederai semuanya iya, gitu. betul. Itu balik lagi, Cing. Padahal agak akhirnya cuma beda berapa poin gitu sebenarnya. Iya. Mungkin itu penyebabnya. Bisa jadi, Karena kita semua yang juri nggak ada yang ketawa ngeliat itu gitu. betul. Dan kami tim Kombut udah nyampein itu. Ah, Tidak etis lempar sempak tuh. emang Geralnya aja ya. Emang Geraldnya aja yang kayaknya bisa nih lucu nih. Karena ini mungkin, Cing. Nggak tahu deh penampilan sempak setelah dia impersonate Budi apa sebelum? Sempak itu Setelah. aku lupa deh. Setelah kayaknya. Dia satu paket sama India ya? Iya, Kayaknya setelah Budi. iya Nah, setelah Budi. saya rasa mungkin gara-gara dia dapat izin impersonate Budi aja diterima, lempar sempak juga mungkin diterima. Iya, maksudnya sama-sama dark gitu ya. Iya, Tapi beda jauh lah ini. iya makanya itu Gerald tuh Geral ya. kacau. Kalau Yono, Yono ini tampil ini tayang kapan sih? Seudah sebelum final. Sebelum final ya. Ini juga belum final juga ya. Iya, Nggak nggak Oke. apa-apa. Yono gimana Yono? Yono termasuk komika yang datang dengan persiapan sih. Tidaknya mah dia bawa kerangkanya lah, apa yang mau dia bahas gitu. Nggak tahu tuh dia kombot sama teman-teman komunitasnya dulu kah sebelumnya, atau sama anak-anak kosan The Red. Pokoknya datang ke tim kombot tuh jarang banget Yono kosong. Pasti ada kerangka. Misalkan mau bahas satu topik, tapi udah ada punch-nya 4, 5 gitu. Nyiapin 4-5 punchline. Kalau Rajin Yono ya. rajin, termasuk rajin kalau Yono. Tapi kok dia ini sih Naik turun. fluktuatif gitu, terlalu jauh gitu naik turunnya tuh nggak ada. Ada orang yang naik turun tapi seturun-turunnya ada standar yang nggak sampai ke bawah lah gitu. Yono kenapa begitu sih menurut lo? Karena ini sih menurut saya, Cing. Yono itu mengandalkan insting. Oke. Kan beda ya. Lucu karena memang ada formula, sama lucu karena insting. Kalau insting tuh dia ngerasa ini menurut abang-abang nggak lucu, tapi kalau saya yang bawain lucu. Itu insting tuh. Mungkin di beberapa part dia melakukan itu Dan berhasil. dan berhasil. Oke. Terbukti yang rambut cat itu. Iya. Itu kan begitu dia yang bawain, oke tuh gitu. Semua orang bisa rambut cat merah, tapi saat Yono yang dicat merah, dia bisa bawain itu jadi lucu. Betul. Itu mungkin, Cing, yang bikin dia naik turun ya, tidak sekonsisten yang lain gitu. Iya. Tapi penulisan dia juga bagus. Bagus. Kalau nulis Arial Black. Tebal dong jadinya. Iya. Tebal lah ya. Tebal, Cing. Iya, Ada, ada Arial ya Black kan? yang lebih tebal tuh. Ada Arial Black yang tebal nih, Arial biasa, sama yang satu lagi Arial Noah. Iya. Iya, Arial Black ya. Iya. Rapi penulisan sih. Rapi. Kalau gue kritik gue ke si Yono, dia emosinya kadang-kadang suka lebih. Oh, over. Iya, berasa gitu, berasa over. Ternyata ada beberapa juri juga ngerasa ini agak
Betul. agak berlebih ngasih energinya di ini. Betul. Nah itu pada saat kombut dia present dengan tampilan atau tulisan. Tulisan dulu baru ditampilin. Kalau lagi nyari dia sambil ngetik di laptop. Tek. Terus beres kombutnya, Yona udah beres, geser ke Gerard ya. Oke, saya rapin dulu Bang. Dia geser, Gerard. Sembari dia geser, dia ngapalin, datang lagi baru tampil. Gerard apa yang dikombutin Gerard? Itu aja. Gimana naik skateboard supaya nggak jatuh. Ya kan? Roasting usul Ampera gitu. Tentang week-weeknya itu Cing yang bikin kita seneng ngombetin Gerald tuh kita ngerasa terhibur juga. Iya. Iya kayak pesulap merah deh, gue geli banget ya gue deh. Pesulap merah dia jadi pesulap kuning. Akhirnya itu dia jadi ngebahas dirinya dia kan. Iya. Dia Kocak ya. kan konsep roasting kan semua punchline-nya dari si sumber yang di roasting kan. Iya. Ini malah ke dia semua, Iya. Cing. Dan kita ketawa-ketawa aja. Nggak sadar kalau dia. Gue juga bisa nih kuning gitu. Iya. Dah kocak sih 3 gue. Awalnya Cing, awalnya dia cuma nyiapin. Saya mau ini Bang, saya mau niruin pesulap merah tapi ini pesulap kuning. Apa persiapannya? Aku pakai jas kuning, celana kuning. Terus udah, ya kurang total gitu. Kalau mau rambut lu kuningin, enggak rambut pakai wig Bang. Oke rambut pakai wig tapi masih hitam. Sekalian cat kuning. Supaya nanti kalau misalnya tantangan, lu kuning banget. Oke rambut udah Bang. Terus apa lagi? Perut juga kuningin. Dia nurut Cing. Lu kan sih ini penyebabnya. Iya, tapi bener kan? Iya. Joknya jadi bekerja kan? Iya. Harusnya nih secara kalimat setup ke si pesulap merah, gue yakin lu merah cuman cover doang. Iya. Begitu dibuka wignya, rambutnya hitam. Itu. Iya. Gua dong nih pesulap kuning. Iya. Pas gua buka, tuh kuning satu, kurang kuning. Tuh dua. Jadi gitu Cing. Iya. Cuman pembawaannya kan beda ya. Iya. Tapi outputnya tetap sama sih seperti itu. Tapi ya itu jadi kocak, jadi ngebahas diri dia sendiri. Iya itu yang. tapi lucu. Dan lucu. Iya. Gerald tuh ini salah satu komika yang tahu kekuatan dia apa dan tidak mengikuti arus seperti komika-komika lain gitu. Mahasiswa apa, kayak Gautama tebak-tebakan, yang lain kan pada nyerempet materi tentang itu. Dia mah kekeh we sama properti dia yang dia siapin gitu. Nggak peduli mau ada angin, mau ada apa, gue mah fokus aja gitu. Itu karena apa? Karena dia fokus apa karena nggak ngerti? Dua-duanya. Fokus nggak ngerti gitu. Kalau nggak ngerti aja dia fokus ya. Iya, kayak ngapain sih gue di sini gitu. Iya. Bonar, kenapa dia bisa terpleset jauh banget? Bonar, nih tim Komput kan ada 4 Cing. Iya. Dibagi-bagi di partisi. Iya. Saya megang Ilham, megang Gerald, Bari megang Yono, megang Gautama, Ko Erwin megang siapa, Ari Brata megang siapa. Kebetulan saat itu Bonar itu tidak saya pegang. Oke. Pokoknya abis kelas waktu itu Bonar abis kelas di Suci, ngerasa nggak enak badan. Dia langsung pengen minta istirahat. Nah selebihnya antara dia kombut apa enggak saya nggak tahu. Tiba-tiba performnya kurang aja. Tapi menurut lu secara kualitas dia harusnya bisa bertahan lama? Harusnya bisa bertahan lama. Tapi karena ini Cing, standar dia terlalu tinggi di awal. Dan itu tidak salah juga. Iya kan dia juga nggak bisa ngerem penampilan kan? Kan ini yang susah naruh standar lebih tinggi lagi di hari selanjutnya. Iya. Itu faktor ini aja mungkin kelelahan. Kan dia kombut juga ke Zawin kan, ke Marky Chaps. Jadi secara jarak lumayan jauh, energi terkuras, kurang istirahat, mungkin fokusnya jadi hilang. Iya. Gitu. Jadi nggak enak badan dan katanya juga nggak ada materi katanya. Benar Iya, dia bilang sih nggak ada materi, cuman ada premis doang. Gitu. Iya. Tapi dia nggak sempet kombut. Abis bikin konten sama saya, langsung pulang. Gitu. Orang-orang pada nyalahin saya abis ngonten sama Dani Beler. Iya. Aldi juga termasuk yang bagus, tiba-tiba nguk aja jatuh. Aldi itu jatuh karena dia nggak pede sama materinya. Oke. Dia tuh tipikal komik yang butuh validasi Kang. Cing. Gimana
Bang, materiku aman nggak? Aman, lucu, asal kau pede bawainnya lancar pasti. Butuh validasi itu. Nah, di minggu-minggu tertentu menjelang dia close mic, mungkin nggak ada yang ngasih validasi itu, sehingga dia ngerasa ragu. Materi gue tipis semua, teman-teman yang lain open mic pada pecah, gue masih pada tipis. Mungkin itu yang bikin dia khawatir, akhirnya kepikiran close mic. Iya benar. Dipegang Arif Brata kemarin kan. Itu yang dipegangnya Arif Brata lagi. Arif Brata, makanya dia bahas kan tuh, yang kombut itu. Wah, Arif ya penyebabnya ya. Supaya tetap kerja kali sama dia. Bisa jadi cing, sabotase. Iya. Iya. Terus siapa lagi yang Eni sih? Eni karena kecelakaan ya. Bule itu beda yang ngombutin, cing. Bule beda? Bule beda. Ya, Chris sama Eni yang ngombutin bukan kami berempat. Siapa? Kang Mo. Waktu itu pertama banget tuh Adriano Colby, terus Ben Danio. Sebenarnya saya ngajuin cing, kata Kompas jangan dah. Lu mau belajar bahasa Inggris ya? Yang megang itu beda. Iya. Siapa lagi yang tadinya Jerry juga? Jerry bagus. Jerry kenapa? Jerry kendala ini sih menurut saya cing. Dia ngerasa materi dia tuh tidak sepede komika lain. Sama di delivery. Diingatan, makanya dia waktu ada challenge ngambil fishball, lupa kan, skip kan baca itu. Nah itu terlalu beradu di ini dia. Jadi itu bisa ngubah set tiba-tiba. Kalau misalkan set ini nggak dapat, dia langsung switch. Kayak Mamat tipikalnya gitu. Mamat mah emang aneh kalau Mamat kan. Mamat kan tiba-tiba bisa ngubah, misalkan mau bawain materi ini ternyata bawain materi lain gitu. Iya. Sama Jari pun. Tiba-tiba hilang malah Mamat. Nah itu. Iya, susah. Dihubungin susah. aja. Iya. Dwik juga tuh. Kalau dari Incing gimana Dwik? Kayak kalau Dwik belum dapat persona kali ya. Jadi tidak ada yang berbeda begitu melihat penampilan dia kayak ngeliat orang-orang stand up siapapun gitu. Iya. Kalau ngeliat Jerry aja, se-Jerry aja deh. Kita bisa ngeliat ini memang khasnya Jerry. Bonar kita bisa lihat khasnya Bonar. Yono kuat juga, Gautama juga kuat. Tapi kalau Dwi kayaknya ya masih ya stand up kayak stand up awal-awal orang stand up belum dapat persona gitu. Benar apa enggak sih? Iya, Dwi tuh kayak saya dulu di Suci 7. Dia menganggap mie ayam itu persona, padahal itu bagian dari materi aja. Iya. Saya juga kan dulu gitu, madrasah. Begitu lolos Suci, nggak jadi apa-apa juga. Nah, Dwi itu kalau menurut saya pribadi, cing, dia tuh justru mengalami peningkatan di minggu-minggu terakhir. Iya. Pertama kan bottom 3 terus. Iya. Terus nilai tertinggi. Iya. Nah mungkin memang kalau dari sudut pandang Cing sebagai juri kurang ada ciri khasnya. Saya setuju banget. Karena secara bensin udah habis. Stok materi udah nggak ada. Terus dipaksa mikir untuk bikin beberapa set. Episode 3 episode, 2 episode itu kan lumayan nguras tenaga kan. Iya. Capek juga, emang habis bensin aja. Tapi secara penulisan mah Dwik bagus-bagus aja. Rapi kan dia malah. Rapi dia. Malah rapi bagus. Ya coba ya itu jadinya karena yang teman-teman pesaing-pesaingnya itu bawa persona masing. Kayaknya udah terbentuk dari awal-awal awal-awal terbentuk. Bahkan si Irfan aja yang dari ini juga dia udah ada personanya tuh udah ada. Nah Ilham juga termasuk yang menurut gue personanya kurang gitu. Anak pungut di ini juga bukan sebuah persona gitu. Iya. Kalau Ilham kenapa kalau menurut lo? Kalau Ilham nggak pede, dia ngomong ke Rais. Oke. Emang secara set dia nggak pede. Rais dan saya berusaha meyakinkan bilangin ke Ilham, pede aja sama materinya. Ilham itu sering melakukan banyak kombut, cing. Dia nggak cuma namatin kombut, tapi sama Rais juga sama stand up komunitasnya juga. Alhasil dari 3 komparasi ini dia mikir nih mana yang tepat untuk gua. Sementara begitu dia ragu artinya kan dia nggak pede sama diri sendiri. Padahal cara set bagus-bagus aja sih. Makanya yang terakhir tuh yang setnya pacarnya sekolah tinggi lantai 3 itu jadi miss karena dianya ngerasa nggak pede. Iya. Emang berkomedi memang harus pede sih ya. Pede, cing. Tapi jangan lebih juga yang seperti yang sering dialami oleh Yono. Iya, jangan terlalu over juga. Yang penting tahu nih, dapat bismillah lah gitu. Iya. Budi kenapa?
Budi satu-satunya komika yang habis kombut sama saya, nggak kombut lagi sama saya. Kenapa dia? Nggak melihat keberadaan saya apa ya? Dia pikir sama lo kali sebenarnya. Tapi kan bisa bedain suara ya, Cing. Budi itu sama Erwin. Iya. Mungkin sama saya ngerasa nggak cocok. Pertama kali kombut sama saya tanya batasannya mana nih Budi, mau berani bahas tentang keunikan dia tuh sampai mana. Ternyata pas saya dapat, oh cuman sampai segini. Udah saya kasih tuh yang Dufan segala macam tuh, bukaan-bukaan. Habis dari situ selebihnya sama Erwin. Saya nggak tahu treatment apa yang Erwin kasih. Jadi si komik boleh milih atau ditentuin Kompas? Peserta yang boleh milih. Iya, peserta. Iya, peserta komiknya itu boleh milih untuk dikombutin sama siapa gitu? Boleh, dia bilang ke Mas Parno, Mas saya mau kombut sama Bang Beler, saya mau kombut sama Bang Bari, boleh? Gitu. Yang sampai akhir kombut sama lu adalah Yono awal-awal, iya. Yono termasuk sama saya. Iya. Tapi kan muter juga akhirnya, Cing. Akhirnya muter juga sama saya juga, sama Bari juga, sama Brata juga. Pernah sewaktu-waktu berempuk, kita berempat nih duduk, mereka tampil. Input dari saya apa, input dari Brata apa. Malah nggak pusing tuh kalau menurut lo? Pusing tapi lebih efisien secara waktu. Iya sih, maksudnya si anak-anaknya itu jadi pusing. Kayak si Ilham kan bilang ininya terlalu banyak jadi ya pusing pasti. Bingung kan, masukan mana yang harus dia denger gitu kan, karena setiap kita tampil di satu tempat pasti beda-beda ininya responnya. Betul. Bingung sih, Cing. Makanya yang kita kasih masukan yang minor-minor. Kayak patahan punchline atau premisnya kurang mewakili. Sisanya kalau masalah konsep seperti itu kita balikin ke komikannya sendiri. Iya. Kayak apa? Yono pernah kombut sama kami sama Bari. Bari kan ngerti motor. Iya. Dia punya joke tentang motor. Cewek tuh kalau misalkan bawa motor digas, padahal masih standar 2. Iya. Terus Bari bilang, lu motornya motor apa dulu? Kalau Matic di standar 2, itu kalau misalkan standarnya masih ke samping nggak akan nyala tuh mesin. Nah itu perdebatan kayak itu kan basic ya. Iya. Paling gitu-gitu doang, Cing, ngebenerinnya. Iya. Supaya semuanya masuk logika ya. Iya, supaya bisa. Karena komedi emang harus masuk logika dulu ya. Iya, betul. Kecuali yang absurd ya. Gitu sekalian. Iya. Kalau kita mau nganterin orang, menggiring pikiran orang, kita harus kasih yang sesuai logika ya. Betul, ya. Di ujungnya baru kita patahin. Betul. Jadi kita tinggalin. Nah, si Gautama sama Yono kan sekarang ini udah tayang ya. Nanti malam kan tayangnya ya? Nanti malam kan tayangnya. Semifinal berarti udah finalnya Gautama sama Yono. Nah, lo sebagai kombut selama ini, lo jagoin siapa? Saya dari awal Gautama. Apalagi mendekati 3 besar, itu saya semakin yakin Gautama yang juara. Dilihat dari mana? Dari kematangan saat tampil, Cing. Gautama tuh nggak pernah drop banget. Iya betul. Ya kan? Walaupun pernah bottom ya. Gara-gara tebak-tebakannya dihilangin. Iya. Tapi secara mental di panggung, showmanship-nya tetap kerasa dia juara. Kayak dia apa? Ada satu joke-nya tuh yang apa? Hadiah suci, ini kebanyakan nih gara-gara jurinya ini. Udah saya keluarin. Satu itu bagus banget. Nah, itu kan dia nangkep motret masalah sekitar terus disampaikan ke ini. Iya. Apa sih kalau kata Bang Radi tuh elephant in the room ya? Iya. Hal yang jelas kenapa lo nggak bahas? Itu maksudnya. Dia pandai itu gitu-gitu. Yang kita lupa ya, kita lupa membahas tapi udah jelas ada di situ ya. Nah itu, tapi nggak sadar nih. Nggak sadar ya. Nah Gautama peka sama sesuatu yang gitu. Dia tuh bisa kayak ibarat perang tuh dia bisa nyembunyiin peluru yang paling pamungkas untuk perang terakhir. Iya. Kalau Yono sebisa mungkin setiap penampilan harus baik. Itu juga bagus. Tapi mental deh. Mental, showmanship. Dia menurut dia lebih daripada Yono. Iya, secara ketenangan, secara menghadapi respon penonton. Iya. Walaupun dia pernah ngederek-dek banget tuh kalau kata gue tuh. Kalau menurut gue kan si Gautama itu tipe orang yang ngomong tuh yang jedanya bikin kita kikuk. Bener, canggung ya? Canggung. Iya, betul. Kitanya ngikutin juga agak bingung. Nah, iya. Kalau agak grogi dikit, itunya tebel banget berasa. Iya sih, bener Cing. Emang itu kesulitannya tuh. Itu emang udah gaya ngomongnya.
Kayak Gilbas, menurut gue juga dia jeda yang bikin orang kikuk. Iya. Tapi begitu di kalimat yang berikutnya dia tegas lagi gitu. Oh. Jadi orang cepat ikut lagi ke arah ininya. Nah, Gautama masih belum bisa. Iya. Lo ngerasain itu juga? Ngerasain itu juga. Nah, kalau itu kan masalah delivery ya, Cing. Iya. Kadang-kadang Gautama tuh dikombutin secara delivery oke-oke aja. Nggak terlalu bermasalah, nggak ada tuh jeda yang dragging seperti Cing bilang tadi di kombut. Makanya pas tampil kenapa bisa gitu, faktornya ada banyak nih. Saya juga kok draggingnya selama ini sih, jedanya selama ini gitu. Terus bikin penonton nunggu abis ini apa nih gitu. Itu doang mungkin yang terganggu. Tapi sempat kebahas gak itu? Enggak sempat kebahas. Karena itu munculnya di minggu-minggu terakhir kan? Iya. Di minggu-minggu terakhir gitu. Kenapa ya itu dia ya? Kayaknya tekanan apa gimana ya? Bisa jadi, Cing. Bisa jadi tenganan atau di otak dia tuh lagi perang nih, keluarin yang mana dulu nih abis ini gitu. Sementara dia tidak menyiapkan bom slide di tengah-tengahnya. Kan kayak misalkan dragging gini diam, aduh, kalian pasti saya ngeblank ya? Iya. Enggak lah, masa komikas kelas saya ngeblank baru masuk lagi. Nah, jangan-jangan untuk mikir masukin bom slide-nya aja ada jeda juga. Ada juga. Nggak habis-habis. Gitu. Nggak habis-habis, bener, Cing. Iya. Tapi bagus banget sih Gautama memang. Ya bagus. Yang terakhir itu yang paling bagus menurut gua adalah dia ngebantu ngeluarin satu juri. Itu brilian sih itu. Buat supaya si juara Kompas bisa ada. Itu brilian dari dia tuh datangnya. Iya. Itu brilian. Bagus nih kata saya gitu. Pinter berarti dia ya. Pinter. Dan ini juga, Cing, ngelihat impact-nya. Semenjak Gautama di Suci kan Jepara jadi kesorot gitu. Jadi daya tarik gitu, kayak ada apa sih di Jepara, tebak-tebakan seperti apa. Ngebawa isu ke permukaan. Iya. Gitu. Jadi lo tetap jagokan Gautama? Gautama, Cing. Kalau dilihat dari perjalanan dari show pertama progres sampai final. Kalau Chris kenapa menurut lo sampai di 3 besar dia dapat close mic? Gak close mic sih namanya, juara 3. Menurut saya Chris itu udah di luar ekspektasi, Cing. Tapi lo lihat gak? Di mana? Belum tayang, Cing. Dan saya belum lihat. Sekarang belum tayang ya? Lo nggak ngeliat ya? Oke. Gimana? Iya. Ini aja, kenapa Chris bisa sejauh ini? Iya. Menurut saya itu udah di luar ekspektasi. Saya naruh ekspektasi di Chris justru 10 besar doang, Cing. Karena ngerasa bule nggak akan bisa survive di kompetisi lokal. Kendala bahasa, kendala relatable joke, tapi dia bisa nembus tembok itu. Dan yang bikin unik adalah kan dia selalu ngebahas isu Indonesia dan penonton menerima itu. Iya. Walaupun Cing waktu itu bilang ya, kalau ini lucu karena lo yang bawain, kalau komika Indonesia nggak akan selucu ini. Ya karena bahannya biasa banget. Betul, setuju, Cing. Karena X itu faktor X yang dia bawa. Iya, kok ada orang bule bisa ngomongin ginian gitu. Iya. Itu yang lucunya gitu. Iya, betul. Bukan jokesnya yang lucu, cuman bukan jokesnya. Kok dia bisa ya ngomongin ini gitu. Iya, betul. Iya, sama delivery-nya juga kan bagus banget, Cing. Iya. Ya kan? Delivery-nya oke banget. Itu kayak orang bule itu beneran. Iya. Saya ngerasa nonton Netflix, Cing. Kalau misalnya bener sih. Iya. Kayak nonton Netflix nih gitu. Nah, itu gue rasa si kombutnya tuh pinter tuh. Kayak yang gue ingat adalah nih yang kalau kita mah udah biasa banget yang dia cerita tentang bahwa apa-apa tuh di Indonesia tuh semuanya digoreng. Enak gitu. Pisang digoreng, ayam digoreng, isu digoreng. Itu kita biasa banget. Tapi begitu dia ngomong isu digoreng kok jadi kok dia tahu-tahuan sih gitu. Iya benar. Jadi kita nggak expect ya, Cing ya. Iya. Itu tuh. Dia bisa nyelipin itunya bisa ya? Iya, menurut saya juga salah satu faktor tim kombutnya yang cerdik memasukkan itu. Iya, lu masukin ini orang pasti nggak bakal nyangka kalau lo tahu masalah ini. Iya, betul, setuju. Karena kalau dia riset sendiri nggak mungkin. Nggak mungkin. Setahu dan sedetail itu. Iya. Kayak Remin ngasih masukan tentang SBY aja ke dia, akhirnya dibawain kan. Iya. Karena Reminnya riset, dianya nggak. Kayak ngomongin rapnya Panji. Ya, rapnya Panji. Begitu di ujungnya sejak gue dengerin Panji, gue jadi ngerasa Yanglek bagus rapnya. Masa dia ngikutin Yanglek sih? Iya, enggak juga sih. Enggak juga kali ya? Kayaknya dari stereotip orang-orang kita. Iya. Bener itu, tim kombutnya, Cing, kayaknya ya. Atau teman-teman kombut dia di Bali mungkin. Di Bali mungkin ya. Iya. Gitu. Dan itu cukup bikin dia
lama bertahan ya. Itu yang bikin dia awet sampai sejauh ini ya, Risto. Sayang di semifinal memang di penampilan kedua, di penampilan kedua memang dia jatuh banget. Iya sih betul. Iya. Tapi emang udah jauh banget lah segitu, Cing. Segitu ya? Nggak mungkin juara 1 sih. Iya sih. Harusnya ya? Harusnya sih nggak mungkin jadi juara 1. Cuman memang dia banyak, kan di ujung-ujung tuh dia ada di bawah terus kan? Iya, bottom two aja. Di ujung-ujung di bawah terus mungkin udah mulai goyang. Udah mulai goyang juga. Penampilannya udah nggak selepas dulu. Awal gitu. Betul. Banyak apa ya? Banyak tekanan. Sementara internalnya nggak mau dia maju lebih jauh. Iya. Gitu. Ya banyak faktor lah gitu. Iya, Dan dia ngerasa, apalagi yang pas 3 itu tuh, yang berempat, yang 3 nyerang dia. Iya. Mungkin kalau dalam kondisi biasa dia nggak akan apa-apa gitu. Iya. Cuman karena dia tekanan, gue ngerasa jadinya. Ya meledak-ledak. Ya wajar. Emang tabiat bule kali ya, Cing? Nah, mungkin ya. Ya, dulu kan waktu kita dijajah gitu, ada kaitannya nggak sih, Cing? Tapi nggak sih, karena ya orang juga akan ngerasa sialan gue dimusuhin banget sama orang itu. Iya sih ya, pasti ya gitu. Iya. Kayak misalnya gue ini orang Padang, terus lawan gue tuh yang bertiga, terus dia pakai baju ini juga gue ngerasa, anjing, dia pakai baju Jawa bertiga gitu kan. Oh, jiper juga ya? Jiper juga. Iya sih. Iya. Jadi wajar aja, cuman kan ini konteksnya komedi. Komedi, betul. Konteksnya komedi sama seperti dia juga suka ngebecandain, bahkan Yono. Iya, betul, animal. Kenapa sih orang Italia nggak boleh juara di stand up komedi Indonesia? Iya. No, Yono. Iya. Manusia aja bukan boleh ikut gitu. Iya, betul. Sama kan? Sama konteksnya. Konteksnya sama. Cuman beda ini aja, objek. Iya. Nah, sekarang kalau ini loh, apa namanya, proyek pribadi lo nih sebagai seorang komika, mau ngapain setelah ini? Special show yang pasti, Cing. Kalau jadi tahun depan kayaknya ya, special show yang ketiga berarti. Yang pertama adalah? Beler di Kari. Oke, anjay, Beler di Kari. Iya, yang kedua? Beler Revolution. Yang ketiga nggak ada nama belernya. Nggak nemu kata belernya, cuman mau diganti jadi apa gitu. Udah nggak ada belernya lagi? Udah nggak ada, Cing, susah nyari apa ya. Jadi nggak pantas kalau dicocok-cocokin terus. Yang udah ini apa? Terselenggara, terbesit. Ya, terbesit. Beler apa? Beler di Kari, oke lah, kita tahu. Langsung tahu kita, maksudnya berdikari. Iya. Beler Revolusi. Berevolusi. Iya. Nah ini beler apa ya, sempat kepikiran tuh, Cing. Garuk beler, tapi takut ini ya, konotasinya negatif ya. Bingung, Cing, namanya gitu. Tapi dapat saran dari Indra Primawan. Katanya lu udah cukup nih nonjolin belernya. Kata belernya, gantian sekarang kata Daninya. Ini lagi dicari. Jadi Dani di Kari. Jadi nggak pakai plesetan jadinya. Oke. Dani aja gitu. Iya. Rencana kapan itu? Tahun depan, Januari atau Februari lah. Oh, berarti persiapan dari sekarang udah ada nih? Persiapan nyicil-nyicil, Cing. Materi kan abis nikah, jadi keresahan baru lagi. Alhamdulillah, Cing. Emang apa sih yang beda dari? Dulu kan Beler Revolution, Beler di Kari masih single, sudut pandangnya masih seputar ya anak remaja yang ngeliat fenomena ini. Nah, di sekarang tuh lebih dalam aja, lebih personal. Iya. Bagaimana? Emang kalau menurut lo apa sih yang berubah dari kehidupan seorang bujang begitu jadi yang lo alamin begitu? Wah, jelas kebebasan, Cing. Jelas kebebasan lah. Berkurang banget karena kan ada anak sekarang. Ada istri, ada anak, jadi waktu luang tuh udah benar-benar dipakai untuk keluarga aja. Terus sama ini, Cing, ngerasa walaupun saya udah nikah tapi di mata orang tua kita masih anak-anak ya, Cing. Sampai kapanpun itu. Saya masih dibekelin kalau main ke rumahnya. Nah, enak dong itu. Suruh bawa apa kayak gitu katanya. Ini pulang-pulang bawa apa? Semua, Cing. Lemari es diangkut semua. Mau ngosongin rumah aja itu, Pak. Enggak, emang gitu. Iya. Iya nggak, Cing, sebenarnya? Benar. Cuman tinggal
kita memposisikan diri aja. Kadang kalau kita posisikan diri sebagai orang, gue udah tua masih diginin aja emang jadi apaan sih Bu gitu. Tapi kalau kita posisiin diri untuk bikin seneng orang tua, dia kan seneng. Lo nerima makanan, lo makan makanan dia, lo ngikutin omongannya dia kan seneng. Iya itu. Kalau secara logika kan, dia bakal lebih duluan ninggalin kita ya. Betul, setuju sih. Ya, pakai hitungan-hitungan umur bukan ya? takdir gitu ya, umur gitu. Sisanya nggak terlalu banyak kalau menurut gue. Ya udahlah senengin aja lah. Iya sih, nggak perlu banyak didebat sih. Nggak perlu banyak didebat. Orang bukan sesuatu yang bikin kita jadi nggak enak kan. Iya betul. Itu tuh Cing bahas kayak gitu-gitu yang jadi keresahan. Terus matain stigma orang bahwa nikah itu nggak enak, banyak masalah. Enggak, nikah tuh enak, nggak banyak masalah. Setahun pertama. Setahun pertama sih. Lagi nabung masalah itu. Lagi nabung masalah. Tahun kedua baru konflik dari masalah-masalah tahun pertama yang nggak diomongin. Iya. Iya. Itu Cing paling. Karena memang ya gue juga ngerasa lah waktu menikah. Kalau waktu pacaran nih, begitu ada konflik nih, kita sama-sama nyelesain, pakai nyari yang terbaik buat kita berdua. Bareng-bareng. Ya. Tapi begitu udah menikah, kalau ada konflik, ego yang ini harus maunya gue dong yang diturutin. Kalau yang ini maunya gue dong yang diturutin. Kenapa berubah begitu ya? Iya Cing. Kenapa ya? Cing kan udah lama ya? Ya nggak lama-lama sih, 15, 16 tahunan lah. Oh. Iya. Tapi yang gue rasa itu. Oh gitu? Sama lah sama hubungan sama teman juga gue kayak begitu dulu. Oh. Belum ngetop tuh ada sesuatu yang ini konflik kita selesaikan dengan berembuk gimana cari yang terbaik. Iya. Begitu udah agak settle dikit, ada konflik yang masing-masing ego. Selesaikan dengan cara gue dong, selesaikan dengan cara teman dong. Gitu. Iya, akhirnya tambah muncul. Berbenturan lagi. Iya. Tapi kayaknya itu fase ya Cing, kalau dalam rumah tangga ya. Iya. Ya antara berhasil sama bubar akhirnya. Potensi untuk bubar kayaknya semua rumah tangga sama deh. Karena konfliknya kayak gitu, tinggal akhirnya bisa nemu lagi caranya nih kayak waktu kita pacaran gitu. Apa benar Cing kalau nikah si laki-laki ini kembali ke fitrah lagi? Kayak seakan-akan udah ngedapetin sesuatu, udah tidak perlu berjuang lagi. Iya, iya kayaknya sih. Iya Cing ya? Iya, pasti ada kembali gitu. Tapi kan nggak boleh diterusin. Gak bakal bisa jalan dengan yang kayak begitu gitu maksudnya. Suatu saat pasti sadar. Lo dulu mau kemana-mana nggak ada yang larang, nggak ada yang ini. Sekarang lo kemana-mana di telepon. Iya, dibatasin. Untuk beberapa orang di telepon istri lagi nongkrong aja risih. Iya, betul. Gitu. Iya. Padahal istri kalau kita telepon lagi di jalan nih, dia senang. Senang. Iya ya, Cing. Iya. Iya ya. Perhatian katanya gitu. Iya. Kenapa kita terbalik ya? Nah. Encing kalau ditelepon risih gak? Kan gue matiin langsung. jadi nggak sempat risih ya? Nggak sempat risih, langsung gue matiin. Kalau gue agak ngelapor masalahnya. Gue pindah tempat, pindah ini segala macam tuh gue laporan dulu. Oh iya betul. Ini gue udah OTW sini, gue udah sampai sini, gue udah mau mulai syuting ini. Jadi kayaknya lebih sering gue yang hubungin. Iya. Supaya nggak ditelepon. Oh, bener Cing kayak gitu ya. Akhirnya saya juga ngikutin cara Encing tuh. Udah nyampe nih, sampai sini gitu. Iya. Terus kadang-kadang difoto, kalau nggak perlu mah nggak usah gitu. Supaya dia nggak ini aja, nggak khawatir gitu. Tapi jangan biasain foto, ntar pas kita lagi bandel, hari foto nggak bisa. Iya ya. Iya sih salah juga ya Cing. Iya, self location kadang-kadang sih. Iya. Ya, tapi itulah seputaran itu Cing. Seputaran itu ya. Tapi menurut Encing nih ya. Menurut Encing kalau saya bawain seputaran itu, sementara pasar saya kebanyakan anak-anak muda, bakal relate nggak sih? Relate lah, dia mau dengerin gimana kehidupan orang menikah. Kan maksud gue kalau orang ngejokes atau berkomedi itu yang relate itu bukan hanya sama-sama ngerasain jadi relate. Lo bawain sesuatu yang membuat orang tertarik aja udah relate kan. Oh,
Jadi mau aja Cing ya? Mau, cuman kalau ngomongin anak SMA kan kejauhan. Iya sih, Pasar lo juga bukan anak SMA kan? Enggak. Yang udah mulai mau menikah, udah mulai ada gimana ya kehidupan nikah gitu. Kayaknya mau aja ya Cing? Mau aja lah. Takutnya ini Cing kalau bahas sesuatu yang terlalu detail sehingga dia nggak ngerti. Kayak misalkan masalah ijab kabul itu kan harus kontekstual ya. Iya. Jadi si orang yang nonton, oh ijab kabul kayak gimana sih emang gitu? Tapi ijab kabul mah orang tahu kali. Orang tahu ya. Udah sering. Nggak ada tuh ijab kabul. Materi ijab kabul ada. Materi ijab kabul nggak ada. Ini cincin ada. Udah cincin. Iya. Itu Cing. Tapi emang berumah tangga ajaib loh, tinggal banyak hal yang nggak terduga. Tanya Dion deh, no. Lu masih pakai cincin berapa tahun ya? Berapa tahun nikah pakai cincin masih? Enggak, itu biasa pakai. Lu pakai cincin, lu Ini, berapa tahun nikah nih? Baru 1 tahun. Jalan 1 tahun. Ini cincin sangat berarti Cing bagi saya. Karena? Makanya cincinnya akan selalu saya pakai kapanpun. Istri saya nyuruh. Itu Cing. Itu. Nggak tahu kata dia jangan dilepas kata dia gitu. Karena kemanapun kamu jalan supaya kamu ingat katanya gitu. Sebenarnya sih supaya orang tahu. Supaya orang tahu ya. Supaya orang tahu bukan supaya lo ingat. Tapi kenapa istri saya nggak pakai ya Cing cincin? Ya supaya orang lain nggak tahu. Licik ya. Gue untung gue ini alergi. Oh, alergi jadi ini gue cincin. ada alasan untuk nggak pakai. Oh, gimana cara alergi Cing? Gimana cara alergi? Lo belakang garuk-garuk aja terus alergi logam nih gue ini gitu. Iya. Nah, hal baru apa lagi yang lo dapetin ini baru banget sih sebenarnya kalau setahun ini ya. Baru Cing. Setahun. Sayang nggak? Apa? Sayang nggak kalau menurut Cing? Enggak lah, maksudnya baru banget, banyak banget maksud gue ya dapat sesuatu yang oh begini ya nikah ya, oh begini ya nikah gitu. Iya, apalagi ya Cing? Punya anak. Punya anak juga. Punya anak itu karena ini cucu pertama kan dari pihak istri. Ininya kadang-kadang protektifnya terlalu oke tuh Cing. Saking oke-nya kadang-kadang suka berlebih gitu. Dari nenek? Dari nenek yang cewek. Iya, pasti itu. Awal nikah Cing, awal lahiran. Ya. Saya gendong nggak boleh. Katanya takut kecengklak, jangan gitu gendongnya. Padahal saya lagi belajar Cing ini. Lagi belajar nih Mang gitu. Nggak boleh katanya. Kalau misalkan gendong harus hati-hati gini, diperhatiin. Bagus sih sebenarnya ya. Tapi dari situ tahu, oh ternyata si nenek ini sayang banget sama cucunya. Gitu. Iya. Awal-awal saya kena baby itu Cing. Baby blues? Baby walker apa? Baby blues Cing. Kayak nggak siap gitu kehadiran sosok orang baru di kehidupan. Dan menyita perhatian, waktu dan tenaga sebanyak ini gitu. Kan pola tidur terganggu tuh Cing. Iya. Malam jadi siang jadi malam. Iya. Kadang-kadang itu. Kalau sama nenek sih memang menurut gue lemesin aja lah. Apapun yang dia omongin. Terima aja ya Cing. Ini aja orang ya gak usah dengerin. Lemesin aja ya. Karena menurut orang tua kita, lo bini lo aja gue gedein dengan cara gue. Iya. Jadi bini lo tuh. Oh bener Cing. Lo pakai sok tahu mau ngajarin gitu. Iya ya. Cara mandiin, Iya. cara ngasih makan. Oh iya dia berhasil ya pakai cara dia. Bini lo gue yang gedein dengan cara gue. Hidup nih sampai sekarang jadi tuh bini lo. Iya benar. Tapi apakah boleh kita punya Boleh. treatment sendiri? Ngumpet-ngumpet jangan kelihatan. Makanya saya ngambil rumah Cing. Gitu. Stabilnya mertua ya? Apa? Stabilnya mertua, tinggal mertua. Enggak, 3 bulan tinggal sama mertua, habis itu ke rumah saya, habis itu ngambil rumah. Kita emang sepakat nggak mau tinggal di rumah orang tua. Gitu. Karena banyak lah Cing, kayak istri saya kan waktu itu nggak keluar ASI ya, jadi support. Omongan banyak tuh. Iya. Itu bikin istri saya ngedon. Kadang-kadang, gimana nih ya? Saya juga kan ikut ngedon akhirnya Cing. Iya. Kayak gitu. Gue juga sama mertua, tapi gue bukan numpang ya, gue nginep. Tapi terlalu lama lah. Karena diajak, lu di sini aja gitu. Jadi gue itu kan yang nginep. Nginep extend ya Cing. Iya.
10 tahun, belasan tahun gue nginep gitu. Iya. Jadi statusnya gue diundang, bukan gue tinggal di sini ya, enggak gitu. Enggak ngajuin ya. Enggak ngajuin. Iya. Cuma diundang gitu. Tapi ya itulah, nggak bisa lah kita ngedebat orang tua udah. Iya Cing ya. Ntar pada saat apalagi anak udah bisa kayak anak-anak gue nih umur 11-12an tahun tuh baru sadar lah ternyata jadi orang tua itu segitu megelinnya gitu. Ya benar Cing, setuju saya. Di debat sama anak tuh kita tuh sakit hati ya sakit Cing. hati. Benar Cing. Di debat sama anak tuh pasti kita sakit hati. Iya setuju Cing saya. Itu yang bikin belakangan ini Cing, kan anak saya umur 6 bulan ya. Udah mulai debat ya. Udah mulai gedap. Udah jarang pulang. Aduh. Udah mulai. Ya, jadi kalau bisa pulangnya malam-malam. Iya. Gimana gitu. Anak saya kan umur 6 tahun sih. 6 bulan sih. Baru MPASI. Nah ini kondisinya jarang ketemu sama neneknya saya, neneknya istri saya gitu. Nah kadang-kadang sering video call sehari sekali, entah itu pagi, entah itu malam gitu. Awal-awal tuh kita ngerasa ini video call terus nih, kayak kenapa sih video call terus gitu? Kalau mau mah datangnya ke rumah gitu. Tapi istri saya bilang Cing, nanti kalau kita tua, kita juga bakal gitu katanya. Iya. Kita ditinggal anak, saya langsung video call aja 2 kali. Saya bilang gitu. Saya langsung ngerasain ini Cing, bener ya? Iya, orang gue nih nelfon anak gue sekarang nggak diangkat tuh. Aduh, ini orang gitu. Antara sakit hati, sedih. Sedih ya Cing? Iya, di reject tuh. Waduh, elah. Di reject aja? Di reject aja, kita jamet banget gue bilang. Hidup ini gitu. Oh iya, ngerasain Cing ya? Kayak tersingkirkan gitu. Tapi emang seperti itu akhirnya? Ya maksudnya kan bukan gue sendiri yang mengalami ini. Hampir seluruh bapak-bapak mengalami ini. Tapi gue lagi ada di fase ini nih. Anak gue yang SMP tuh udah pengen punya dunia sendiri. Pengen punya dunia sendiri. Sedangkan gue masih nganggep dia anak kecil aja. Yang dirangkul udah risih. Oh udah tahap itu ya Cing? Iya, jalan nih. Misalnya kita lagi jalan nih. Gue mau gandeng, dia udah risih. Padahal tuh kita pengen banget gandeng, pengen ini, tapi dianya udah risih. Emang anak kencing yang itu umur berapa? Sekarang 14 tahun. 14 tahun. Oh iya lagi masa ininya ya Cing. Iya. Iya masa ya kita ingat waktu SMP aja gimana dah. Iya. Nggak mau ngomong sama orang tua kayak. Iya. Apaan sih ikut-ikutan aja lo iya, gitu. Iya benar Cing. Iya ya. Iya. Dia di kamar nih. Lagi sekarang kan anak-anak tuh lagi modelnya tuh kayak Zoom meeting gitu. Oh iya. Sama teman-temannya gitu. Jadi cara bergaul yang baru kali ya. Nggak nongkrong tapi Zoom meeting. Gue ngelongok di kamar, sama dia tuh di mute, di ini gitu. Malu. Iya. Nggak mau gue terlibat dalam dunia dia. Iya sih Cing, bener Cing. Aduh, gerak gitu. Aduh. Kan tuh laptop yang beliin gue juga gitu. Ya, bener Cing. Iya ya. Iya, tapi kita harus rela. Bener. Harus rela banget ya. Iya. Nih saya mau nanya sama Encing. Iya. Encing kan bisa di titik sekarang karena kerja keras Encing dulu. Susahnya gimana, banting tulangnya gimana. Sampai di titik sekarang. Nah, apakah anak-anak kita nanti harus merasakan susahnya seperti kita untuk mencapai kesuksesan? Atau gue mau dia udah senang aja udah. Jangan dah. Ngapain harus ada di titik terendah sih kalau udah langsung bisa di atas. Cuman permasalahannya kan kita tidak bisa mengontrol dia selalu ada di atas. Perlunya mungkin nanti pada satu saat dia ada di titik terbawah dia tahu gimana ngeresponnya. Oh itunya ya. Gimana ngerespon. Tapi nggak usah sengaja di susah-susahin. Lu susah dulu kayak kalau gue enggak ya. Kalau gue enggak. Gue enggak tega. Misalnya sekarang ya, dulu gue SMP ya gue naik mikrolet. Naik mikrolet, naik bis segala macem gitu.
Nah kalau gue sekarang udah mampu ya nggak usah lah dia itu, ya diantar mobil aja dah, orang gue punya gitu. Nggak ngajarin yang begitu, tapi gimana ya caranya ya? Iya, gimana? Kayak misalnya gini nih, gue kan narkoba nih gue narkoba. Gue cerita, narkoba tuh dulu bikin buya kayak gini. Jadi lo jangan pernah nyoba-nyoba. Jangan pernah nyoba-nyoba gitu. Udah tahu, lo bisa lihat di artikel, bisa lihat di YouTube juga bisa lihat. Narkoba tuh bahayanya jangan, bahaya yang kayak gitu. Cuman kalau ngajarin dia ini didik untuk susah nggak usah Cing ya. Di sekolahan dia diajarin masalahnya. Di sekolahan dia tahu masuk tuh nggak? Kan sekolahan dia tuh begini, misalnya nih lagi ngomongin transportasi. Iya. Transportasi ada apa aja? Ada sekarang tuh ada angkot, ada busway, ada kereta, ada Gojek, ada pesawat. Nah dia sama sekolah disuruh naik. Oh, nyobain. Kalau kita kan dulu kan cuma dari buku aja kan. Iya betul. Nah kalau di sekolah dia suruh naik, ayo kamu naik angkot dari sini ke sini, nanti tulis laporannya. Naik busway dari terminal mana sampai ke terminal mana, tulis laporannya. Oh, itu untuk apa tuh Cing? Untuk ini pelajarannya? Pelajaran dia. Oh. Pengalaman naik. Wah keren. Emang kayak gitu sekolah sekarang kayaknya. Negeri enggak ya? Negeri enggak Cing. Nah iya, makanya mungkin kita produk-produk yang tahu hanya di buku, mabok laut rasanya gimana, nggak tahu. Cuman nggak tahu. Kalau naik pesawat lo bisa mabok udara, tapi kita nggak tahu rasanya. Iya sih, betul. Naik angkot bisa mabok udara, enggak? Iya. Nah itu dia disuruh begitu tuh. Oh bagus juga tuh Cing ya, sekolahnya ya? Sekolahnya bagus emang. Iya. Kalau di negeri mah setiap hari kayaknya dia nyobain pelajaran itu dah. Ya Cing ya? Iya. Naik angkot terus. Naik angkot terus. Iya. Nggak pindah-pindah. Iya. Gitu. Misalnya ke ini, kayaknya pelajaran di PS atau apa ya? Tuh gue juga nggak tahu pelajaran apa deh. Misalnya kita tuh di masyarakat ini nggak semuanya nih kayak yang di sekolah. Oke. Ini ada masyarakat yang termarginal, terpinggirkan. Nah nanti dia datang tuh ke kampung itu. Oh. Datang ke kampung itu nih, ini kayak begini, gitu. Melihat kondisi dan berbagi. ya, Wah itu kayak keren gitu. tuh Cing. Sekolahan tuh bukan cuma kayak kita, ada sekolahan yang kayak namanya pesantren. Dia ke pesantren. Betul. Gitu, jadi ngerasain semuanya gitu. Oh, iya ya. Balik lagi ya Cing ya. Kita sebagai orang tua jangan ngasih yang dulu kita rasain karena kita. Belum tentu ntar hasilnya kayak kita. Kalau dia ke bawah-bawah. Iya sih, bener ya. Iya kan belum tentu hasilnya kayak kita. Iya sih, benar-benar. Tapi kadang manjain anak terlalu ini juga nggak baik kan Cing ya? Nah. Ya nggak Cing? Ayo lo. Satu saat lo akan merasa gimana ya? Iya. Menurut orang gue banjain anak gue banget. Tapi menurut Cing? Ya nggak apa-apa, tugas gue orang tua. Pastiin anak gue seneng gitu. Oh iya, beda lagi tuh ya? Iya. Beda lagi ya Cing? Iya, dalam pikiran gue adalah gue memastikan anak gue seneng. Bukan manjain. Gitu. Iya. Tapi buat orang lain yang ngeliat, gila Abdul manjain banget. Kakak-kakak gue juga bilang manjain banget. Tapi gue ngeliat kakak gue ngebedain anaknya juga, lu manjain banget kayak anak lo gitu. Terus jadi siapa yang? Nah iya, pada saat gue belum berkeluarga, si kakak gue ini udah punya anak gitu. Dan gue lihat, gila ini sih terlalu dimanjain. Karena gue ngambilnya pakai ukuran gue. Oh standar Cing. Waktu gue kecil. Oh iya. Kayak gitu. Mau beli ini, beli itu, dibeliin. Setelah sekarang gue baru sadar. Orang tua itu kalau mampu ya, maksudnya anak seneng suling, beliin suling, anak seneng ini dibeliin ini. Bukan untuk supaya jadi jago main suling, supaya dia cari seneng dan siapa tahu memang itu minat bakatnya. Oh iya. Anak ponakan gue tuh SD itu udah dibeliin gitar, dibeliin drum yang waktu gue kecil gue kepengen gak pernah dapet. Gitu. Gue bilang sih belum pantas dibeli ini. Tapi begitu kesini gue tahu orang tuanya pengen nyari, ya emang ada bakat gak di situ. Oh ternyata nggak ada ya. Pilih kayak yang lain gitu kan. Buat dia kan nggak apa-apa uang dia punya. Iya benar, kecuali nggak punya maksain. Iya sih benar, setuju Cing.
Iya. Jadi berlebih manjain anak tuh tergantung perspektif. Perspektif, benar. Kalau kita mampu ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kan kewajiban kita orang tua untuk menyenangkan anak. Betul. Iya sih. Saya juga jadi kepikiran tuh, Cing. Pasti ya. Pasti dibilang kita terlalu manjain. Kalau tips supaya anak nggak banyak minta apa sih, Cing? Lo jarang ada di rumahnya. Tapi kan istri nelpon. Tapi mungkin ya ini kembali ke kemampuan kita sebagai orang tua ya. Iya sih, Cing. Sebagai kemampuan orang tua, mudah-mudahan banyak orang yang akan senang diminta. Amin. Anak-anak tuh ini terlepas dari apakah kita mampu atau nggak mampu untuk memenuhinya ya. Ada anak minta, ada istri minta ke kita tuh, kalau gue senang. Oh, senang, Cing. Kenapa? Kayak gue berasa ada dibutuhkannya aja. Walaupun gue nggak kasih ya. Yang penting mintain lu ya. Yang penting mintain lu. Iya. Ya banyak yang ajaib dan. Tapi ini kan memang masing-masing ya, bukan artinya kayak semua bapak-bapak akan merasakan betapa ajaibnya jadi seorang bapak, jadi suami yang dibilang ya udah kalau istri ngomel denger aja dah, nggak usah dibantah. Kan itu tuh semakin ada yang gue ikut ceramah-ceramah dan ini kisahnya sering dikasih contoh sama ustadz nih, yang Khalifah Umar. Umar ya. Ada seorang yang pengen ngadu, istrinya cerewet banget, marah-marahin dia mulu, dia nggak, sebagai laki-laki tuh terusik lah ininya, terusik harga dirinya. Dia pengen ngadu tuh ke Khalifah Umar, jalan ke rumahnya, begitu di depan rumahnya didengar Khalifah Umar lagi dimarahin sama istrinya. Khalifah Umar kan terkenal garang. Katanya kalau nggak berantem sehari pegel-pegel kayak gitu. Iya, kalau setan aja milih kabur. Dia tahu di situ ada Khalifah Umar. Oh, gue cari jalan lain aja lah, kayak ada kondangan gitu. Tutup jalan ya. Iya. Terus dia dimarahin. Dilihatin itu Khalifah Umar diem aja ngangguk-ngangguk. Aduh, gue salah ngadu nih katanya gitu. Ya, cabut. Khalifah Umar ngelihat, dipanggil nih. Mau ngapain lo kesini kok nggak jadi gitu. Tadinya gue pengen ngadu nih, pakai bahasa kita ya. Tadinya gue pengen ngadu nih Khalifah nih. Istri gue cerewet, gue dimarahin. Sampai sini juga Khalifah lagi dimarahin, terus diem aja malah lebih cerewet katanya gitu. Terus? Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Khalifah Umar ngomong gitu. Gimana saya mau mendebat seseorang yang udah melahirkan darah daging saya, ngurusin saya 24 jam, ngurusin anak saya 24 jam. Kayaknya gue nggak punya hak untuk ngedebat dia. Dengerin aja dulu. Ya kayaknya laki-laki harus gitu dah. Iya sih, Cing. Iya sih, Cing. Nangis apaan? Kalau Rahman dia kedebat mulu. Iya sih, benar. Iya ya. Dan lebih cepat kelar sih apa lebih masalah. Cepat kelar ya masalah ya. Iyain aja. Yain aja kasih 1 juta. Nah, masalahnya saya ngeyain enggak, ngasih duit enggak. Ngomel lo gitu. Iya. Jadi gitu ya, Cing ya. Kayaknya semakin kesini akhirnya petuah-petuah klise itu benar adanya. Ya. Benar adanya, kita memang harus sebagai laki-laki ya udahlah denger. Kayaknya memang istri lelah ya, Cing. Iya sih, ngurus anak di rumah ya. Sementara kita pergi ngurus diri sendiri. Iya sih, benar. Kadang-kadang dia juga nanya kapan kita ada waktu mainnya gitu. Kalau main apaan? Main keluar, Cing. Main keluar. Iya, tapi setahun anak 6 bulan sih memang belum. Belum ya? Iya, tapi lo bayangin kepenatan istri, punya anak bayi. Ini lo lagi keluar nih, istri lo lagi kerepotan nih. Iya, nidurin, sampai ASI, ya udah makan. Iya sih, bener sih. Jadi nggak ada haknya kita ngedep.
Iya. Cing pamit. Aduh, belum kelar dong. Langsung ditinggal. Iya benar-benar setuju sih Cing. Iya, sampai Alifah Umar aja nggak punya hak. Nggak punya hak. Marahin balik gitu. Betul, setuju. Karena iya, istri udah all out lah gitu. Iya, memberikan yang terbaik. Lo aja ngerasa punya anak 6 bulan bikin siklus hidup lo berubah. Apalagi dia. Iya sih, benar-benar Cing. Hamil aja 9 bulan kita kagak ngerasain dikit juga beratnya, mualnya, pegelnya. Iya. Kita kagak ngerasain. Iya emang. Iya, nggak sepadan ya Cing ya? Iya. Iya sih benar. Iya. Terus lebih sayang sama istri ya Cing. Kita harus lebih sayang sama istri. Iya itu. Iya. Terus gue dengar dari siapa lah di Instagram, gue banyak ikutin Ustadz ya. Katanya kalau lo pengen rezeki lo bagus, bahagiain istri. Iya benar. Bahagiain istri, insya Allah tuh lancar. Rezeki itu bakal lancar. Alhamdulillah Cing. Iya istri sendiri. Kalau lebih banyak berarti istrinya harus ada. Segitu satu Cing ya, apalagi banyak ya. Iya sih benar. Iya. Ya jadi ngomongin bapak-bapak deh ya. Iya tapi nggak apa-apa, seru Cing. Saya banyak dengerin Cing karena Cing kan lebih dulu. Iya. Perubahan yang paling signifikan Cing semenjak berumah tangga. Saya masuk grup WhatsApp bapak-bapak. Iya. Wah, grup WhatsApp bapak-bapak komplek. Iya. Itu yang tiap hari ada foto Sapam lagi jaga. Jadi kalau di rumah saya Sapam jaga foto dulu. Foto. Jadi di handphone saya banyak foto Sapam Cing. Nggak apa-apa, seenggaknya HP saya aman lah. Jagain Sapam ya. Iya. Iya. Gitu Cing. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya, makasih Cing ya. Dani Beler gue yang makasih. Makasih Cing. Udah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Terima kasih Cing. Mudah-mudahan turnya lancar. Amin. Mudah-mudahan Cing. Iya, hubungan sama istri juga semakin mesra. Amin. Iya. Terima kasih Cing. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.